Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12, tugas analisis dan perancangan sistem informasi akan menyampaikan proyek kami, yaitu perancangan sistem informasi absensi karyawan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data di PT XYZ. Baik, sebelum mulai pembahasan, saya akan mengenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Olsana Stein, kemudian ada Frida Berlian, dan yang selanjutnya ada Anida Haya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami mengambil kasus ini yaitu pada PT XYZ merupakan industri tekstil dengan jumlah karyawan sebanyak 425 karyawan. Nah, dalam proses penggajiannya ini di PT XYZ masih dilakukan secara semi manual dengan teknis dicatat oleh kepala regu, direkap pada Excel, kemudian perhitungan akan diberikan oleh karyawan. Nah, cara tersebut dinilai kurang efektif karena dapat menyebabkan atau frekuensi kesalahan dari proses penghitungan gaji, potongan, kemudian rekap absensi itu tidak sesuai dengan jumlah kehadiran yang masuk. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Di dalam kasus ini kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih merancang sistem informasi absensi dan pengajian yang terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan data karyawan di PT XYZ. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana sistem dapat mendokumentasikan riwayat absensi, gaji, dan tunjangan karyawan secara otomatis dan terintegrasi. Dari rumusan masalah tersebut, kami mengangkat dua tujuan. Yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem informasi absensi dan pengajian yang terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan karyawan PT XYZ. Yang kedua yaitu membangun sistem yang mampu menyimpan dan mendokumentasikan riwayat kehadiran gaji serta tunjangan secara otomatis dan terstruktur. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah pada kasus ini ada yang pertama, sistem presensi digunakan untuk seluruh karyawan PT XYZ. Yang kedua, sistem diaktifkan setiap hari Senin sampai hari Minggu selama 24 jam. Yang ketiga, menggunakan sistem fingerprint ZT1800. Yang keempat, menggunakan aplikasi Fingerspot sebagai database. Dan yang kelima, menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai pengolahan data akhir. Selanjutnya, dekomposisi proses penggajian di PT XYZ. Yang pertama, pendataan kehadiran. Di sini dilakukan persiapan buku data absensi, yaitu menyiapkan buku data absensi untuk mencatat kehadiran. Selanjutnya ada pencatatan kehadiran. Kepala regu melakukan pendataan kehadiran karyawan dengan memberi tanda centang bagi karyawan yang hadir. Yang kedua, validasi data kehadiran. Terdiri dari pemeriksaan validitas data. Di sini kepala regu memeriksa apakah data kehadiran sudah valid atau belum. Selanjutnya konfirmasi kehadiran. Jika data belum valid, maka kepala regu akan mengkonfirmasi kehadiran kepada karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, penyerahan data kehadiran. Di sini kepala regu menyerahkan data kehadiran yang telah divalidasi kepada staf personalia. Yang keempat, input dan rekap data kehadiran. Di sini staf personalia menginput dan merekap data kehadiran ke dalam file Excel. Yang kelima, proses penggajian. Staf personalia menyerahkan data rekap absensi kepada staf accounting. Yang selanjutnya, staf accounting akan menghitung gaji pokok karyawan, tunjangan, dan lainnya. Selanjutnya, setelah
selesai melakukan perhitungan gaji, staf accounting melakukan transaksi gaji karyawan dan pencetakan slip gaji yang dilakukan oleh staf personalia. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil wawancara kami. Dalam melakukan usulan perbaruan sistem informasi absensi digital di PT XYZ, kami melakukan wawancara dengan manajer HR PT XYZ. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan absensi kehadiran manual atau tanda tangan di PT XYZ tidak efisien bagi perusahaan. Absensi manual ini tidak efisien karena sering terjadi pemalsuan tanda tangan kehadiran oleh karyawan dan membutuhkan waktu lama saat melakukan rekap data absensi. Selain itu juga sering terjadi selisih perhitungan absensi sehingga terjadi selisih gaji oleh karyawan. Selain itu, risiko kehilangan data absensi dan kerusakan data absensi sangat tinggi karena data masih dalam bentuk kertas. Berikut merupakan dokumen kebutuhan fungsional untuk sistem informasi absensi fingerprint di PT XYZ. Yang pertama ada registrasi karyawan. Di sini melakukan registrasi fingerprint karyawan, lalu penyimpanan data fingerprint data sidik jari karyawan, pengelolaan data karyawan seperti nama, jabatan, departemen, nomor induk pegawai, dan lainnya. Selanjutnya ada proses absensi. Dalam bagian ini terdiri dari perekaman jam masuk dan keluar karyawan melalui mesin fingerprint. Lalu ada verifikasi identitas karyawan berdasarkan sidik jari, penyimpanan data absensi secara real time, penanganan keterlambatan, pulang cepat, dan absensi lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan data. Di sini penyimpanan data absensi yang aman dan terstruktur, pencarian dan penyaringan data absensi berdasarkan kriteria seperti tanggal, karyawan, departemen, dan lainnya, dan pengeditan data absensi jika diperlukan. Selanjutnya ada pelaporan, yaitu pembuatan kehadiran laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, laporan rekapitulasi kehadiran karyawan, laporan keterlambatan, izin dan cuti, lalu kemampuan untuk mengekspor laporan ke berbagai format, misalnya PDF dan Excel. Selanjutnya ada integrasi di sini, yaitu kemampuan untuk terhubung ke sistem penggajian, kemampuan untuk terhubung dengan sistem manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada keamanan. Di sini dilakukan kontrol akses berbasis peran, misalnya user biasa dan admin, autentikasi pengguna yang kuat, misalnya dengan menggunakan username dan password, dan enkripsi data yang penting, misalnya data sidik jari. Berikut merupakan flowchart PT XYZ. Informasi ini kami dapatkan dari narasumber PT XYZ tentang sistem informasi absensi yang saat ini sedang berjalan, yaitu absensi manual, dan dapat disimpulkan di sini flowchart menjelaskan tugas dan hubungan antara masing-masing bagian yang bertanggung jawab pada sistem absensi manual. Yang pertama di sini ada kepala regu. Di sini kepala regu melakukan pendataan kehadiran karyawan pada buku absensi dan melakukan validasi pendataan dengan cara melakukan pengecekan data dan validasi. Selanjutnya ada admin personalia. Admin personalia di sini memiliki tugas yaitu menerima data kehadiran karyawan dari kepala regu. Setelah data absensi diterima, admin akan melakukan input data absensi dan rekap data untuk menghitung data jumlah kehadiran karyawan keseluruhan. Dan dilakukan pengecekan data seperti karyawan izin, cuti, dan lainnya.
Setelah dilakukan rekap, data absensi admin personalia akan menyerahkan data tersebut kepada staf accounting untuk dilakukan pengolahan data selanjutnya. Selain itu, admin personalia juga melakukan pembuatan slip gaji setelah menerima data penggajian dari staf accounting, yang selanjutnya slip tersebut akan dicetak dan diserahkan kepada karyawan. Selanjutnya ada staf accounting. Di sini staf accounting memiliki tugas yaitu melakukan perhitungan gaji karyawan secara rinci seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lainnya. Setelah staf accounting selesai melakukan perhitungan gaji, staf accounting akan mengirimkan laporan tersebut kepada admin personalia untuk dilakukan pengolahan data selanjutnya. Berikut merupakan flowchart dilengkapi jarak dan waktu PT XYZ saat masih menggunakan sistem informasi absensi manual. Deskripsi tugas yang pertama, Kepala Regu mendata kehadiran karyawan di buku absensi dengan waktu rata-rata 0,1 jam. Yang kedua, pengecekan data absensi 0,1 jam. Validasi data 0,3 jam. Konfirmasi kehadiran karyawan 0,3 jam, penyerahan data absensi kepada admin personalia dengan jarak 50 meter dengan waktu 0,08. Yang keenam, input data absensi dengan waktu rata-rata 0,5 jam, rekap data absensi waktu rata-rata 0,5 jam, penyerahan rekap data absensi kepada staf accounting 0,01 jam, menghitung gaji pokok dan lain-lainnya 1 jam, transaksi gaji karyawan 1 jam, input slip gaji waktu rata-rata 0,5 jam, cetak slip gaji dengan waktu rata-rata 0,03 jam, pemotongan slip gaji 0,5 jam. Selanjutnya, usulan perubahan proses flowchart beserta perhitungan penghematan jarak dan waktu. Setelah dilakukan usulan sistem informasi absensi menggunakan fingerprint di PT XYZ, kami membuat proses flowchart dengan jarak dan waktu. Yang pertama, deskripsi tugas sidik jari karyawan dengan waktu rata-rata 0,01 jam. Admin personalia login user dan password, waktu rata-rata 0,03 jam. Memilih menu report absensi 0,03 jam. Yang keempat, menampilkan data absensi 0,08 jam. Ekspor data absensi ke Excel, waktu rata-rata 0,08 jam. Cek dan rekap data absensi 0,5 jam. Penyerahan rekap data absensi kepada staf accounting 0,01 jam, proses perhitungan gaji dengan waktu rata-rata 0,5 jam, transaksi gaji karyawan dan slip gaji dikirim melalui email dengan waktu rata-rata 1 jam, penyerahan laporan gaji dan absensi karyawan kepada manajer dengan waktu rata-rata 0,01 jam. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan struktur dan komponen dari sistem informasi absensi di PT XYZ. Yang pertama, pengguna, yaitu ada manajer yang mengawasi dan mengelola sistem absensi. Yang kedua, ada accounting yang bertanggung jawab atas laporan keuangan terkait absensi. Yang ketiga, ada personalia yang mengelola data karyawan dan kehadiran. Yang keempat, ada karyawan yang menggunakan sistem untuk mencatat kehadiran. Selanjutnya ada data, yaitu ada data absensi yang menyimpan informasi tentang kehadiran karyawan. Selanjutnya ada detail data karyawan yang menyimpan data individu setiap karyawan. Selanjutnya ada transaksi. Yang pertama ada transaksi item absensi yang berisi rincian spesifik terkait setiap absensi.
Yang kedua ada transaksi kehadiran yang menyimpan data transaksi yang berhubungan dengan kehadiran karyawan. Dan yang ketiga ada finger yang menyimpan data absensi yang diambil melalui sistem fingerprint. Yang terakhir ada laporan. Yang pertama laporan gaji karyawan yang menghasilkan laporan terkait gaji berdasarkan absensi. Yang kedua adalah laporan absensi karyawan yang menyediakan informasi terkait absensi karyawan secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan komponen sistem serta bagaimana data diorganisasikan untuk memudahkan pengelolaan informasi absensi di perusahaan. Selanjutnya yaitu merupakan diagram yang menggambarkan alur informasi dalam sistem absensi di PT GZ. Komponen utamanya yaitu sistem informasi absensi PT GZ yang merupakan pusat pengolahan data absensi dan informasi karyawan. Entitas terkait yang pertama ada manajer yang menerima laporan kehadiran dan laporan gaji karyawan dan mengirimkan data anggota, data accounting, dan data personal. Selanjutnya ada karyawan yang mempunyai akses untuk mengisi data absensi dan melihat informasi absensi yang telah diverifikasi. Yang ketiga ada accounting yang mengolah informasi kehadiran, data karyawan, dan data absensi. Dan yang keempat ada personalia yang mengelola dan mengonfirmasi data karyawan dan data absensi. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem informasi absensi bekerja untuk mengelola dan memverifikasi data karyawan di PT GZ, memastikan seluruh informasi yang diperlukan tersedia untuk manajemen, accounting, dan personalia. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan alur data dalam sistem pengolahan informasi kehadiran dan data karyawan. Komponen utama yaitu ada karyawan. Karyawan dapat mengakses data melalui username dan password dan nomor induk pegawai. Data karyawan diolah dalam sistem dan dibagi ke dalam beberapa bagian. Poin yang pertama yaitu olah data pengguna, mengelola dan memverifikasi data masuk dari karyawan, menghubungkan dengan sistem kehadiran beserta ID absensi dan data fingerprint. Poin yang kedua yaitu olah data absensi, menangani data absensi berdasarkan data karyawan, ID absensi, dan data detail absensi. Poin yang ketiga yaitu olah data transaksi, mengolah data kehadiran dan transaksi terkait lainnya seperti ID kehadiran dan data item absensi. Dan poin yang keempat yaitu pembuatan laporan, merangkum data dari sistem kehadiran dan gaji karyawan untuk laporan akhir, terkait dengan bagian accounting untuk penanganan finansial. Alur datanya yaitu karyawan menginput data melalui aplikasi fingerprint. Data tersebut diproses dan diklasifikasikan oleh sistem untuk keperluan pencatatan dan pengolahan laporan. Informasi dikirim ke bagian personalia dan accounting untuk pengelolaan lebih lanjut dan manajer menerima laporan tersebut. Jadi kesimpulannya, diagram ini menggambarkan sebuah sistem terpadu untuk mengelola data kehadiran dan karyawan, memfasilitasi pemrosesan data secara efisien dan terorganisir dari kehadiran hingga pembuatan laporan akhir untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu diagram yang menggambarkan struktur sistem manajemen data yang melibatkan beberapa entitas dan proses. Komponen utamanya yaitu ada manajer sebagai pemangku keputusan yang mengawasi pengolahan data, dan yang kedua ada personalia yang berfungsi untuk mengelola data karyawan termasuk gaji, absensi, dan otoritas pengguna. Proses pengolahan datanya yaitu poin 1.1 olah data gaji, itu proses yang bertanggung jawab untuk mengelola data terkait gaji, input data gaji dan output yang dihasilkan yaitu ID gaji. Poin 1.2 yaitu olah data absensi, proses untuk memproses data absensi karyawan, inputnya data absensi dan output yang dihasilkan yaitu ID absensi. Poin 1.3 yaitu olah data karyawan, proses yang berfokus pada pengelolaan informasi tentang karyawan, inputnya data karyawan dan output yang dihasilkan ID karyawan.
Poin 1.4 Olah data otoritas user. Proses yang mengelola otoritas untuk penggunaan aplikasi, input data user, dan output yang dihasilkan otoritas aplikasi. Data pendukungnya ada data pengguna, yaitu yang menunjukkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan autentikasi dalam sistem. Yang kedua ada username dan password, yaitu informasi penting untuk akses ke sistem, memastikan keamanan dan otoritas pengguna. Alur data ditunjukkan melalui garis penghubung yang mengindikasikan hubungan antar entitas dan proses. Manajer dapat berinteraksi dengan semua proses dan entitas di dalam diagram, menunjukkan perannya sebagai pengendali di dalam sistem. Jadi, kesimpulannya, diagram ini menggambarkan sistem yang terstruktur dengan baik untuk mengelola data gaji, absensi, karyawan, dan otoritas pengguna dengan keterlibatan aktif dari manajer dalam proses tersebut. Berikut merupakan entity relationship diagram dari sistem informasi di PT GZ. Karyawan melakukan proses absensi, yang mana proses absensi tersebut dilakukan dengan fingerprint, di mana dalam fingerprint tersebut berisikan nama dan nomor induk pekerja, yang kemudian admin HR membuka sistem dengan mengisi username dan password, dan setelah membuka sistem tersebut akan berisikan laporan, yang mana laporan tersebut terdapat nama, nomor induk pekerja, tanggal, jam, dan keterangan. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi absensi fingerprint. Pada saat host atau HR memasuki aplikasi, maka akan muncul tampilan user dan password yang harus diisi terlebih dahulu. Setelah host memasukkan user dan password, host dapat login dan masuk ke menu aplikasi absensi fingerprint. Setelah itu terdapat menu masuk, keluar, dan laporan pada aplikasi absensi fingerprint. Pada menu masuk, host dapat melihat dan melakukan monitoring kehadiran karyawan. Menu masuk merupakan laporan kedatangan karyawan dengan rincian berupa nama, NIP, tanggal, jam kedatangan, dan keterangan karyawan. Pada menu keluar, berisi tentang nama karyawan, nomor induk pekerja, jam keluar, dan keterangan karyawan. Yang selanjutnya pada menu laporan, berisi tentang laporan kehadiran karyawan keseluruhan mulai dari nama, nomor induk pekerja, jam kehadiran dan pulang, dan keterangan karyawan. Laporan absensi karyawan akan diekspor dalam bentuk Excel. Setelah data diekspor, HR akan melakukan pengolahan data seperti penambahan keterangan bagi karyawan yang sedang cuti, izin, ataupun karyawan yang keluar. Hasil laporan tersebut akan digunakan untuk pengolahan data karyawan seperti proses penggajian, penilaian kehadiran karyawan, dan yang lainnya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem absensi manual yang masih digunakan oleh PT XYZ menimbulkan berbagai permasalahan seperti resiko bermasalah data, rekapitulasi yang memakan waktu, dan ketidaksesuaian data kehadiran yang berdampak pada perhitungan gaji dan tunjangan karyawan. Yang kedua, kebutuhan akan sistem yang terkomputerisasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan dalam pengolahan data kehadiran dan penggajian. Sistem ini diharapkan dapat mencatat data secara real time, meminimalisir kesalahan, serta menyimpulkan data secara otomatis dan terstruktur. Yang ketiga, yaitu perancangan sistem informasi berbasis fingerprint menawarkan solusi ideal dengan fitur-fitur sebagai registrasi karyawan, pencatatan absensi masuk atau keluar secara otomatis, pengelolaan data absensi, pembuatan laporan, serta integrasi dengan sistem penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, desain sistem melalui data flow diagram atau DFD, entry relation diagram atau ERD, serta mock-up aplikasi menunjukkan bagaimana sistem dapat berfungsi secara menyeluruh dan efisien, mulai dari proses pencatatan kehadiran hingga pencetakan slip gaji. Yang kelima yaitu penerapan sistem absensi fingerprint tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi,
tetapi juga mendukung digitalisasi operasional perusahaan secara menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di era industri 4.0. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.